wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa berwawancara atau coaching yang alhamdulillah didampingi oleh Pepe Pak Ip. Apa kabar Pak Ip? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Noya kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, mungkin Bapak akan mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillah kegiatan yang sudah kita laksanakan pada kemarin ya, observasi sudah dilaksanakan dengan baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Bapak tanyakan. Siap Ibu? Siap Pak. Tidak mengganggu waktu ya? Tidak Pak. Baik. Baik, yang pertama Bapak tanya, sebelum belajar atau sebelum mengajar, apa Ibu menyiapkan RPP? Iya Pak, menyiapkan. Bagaimana RPP-nya Ibu? RPP-nya kemarin itu menggunakan RPP Kurikulum Merdeka ya, yang betul dari Pak. Jadi kurikulum Merdeka ya, yang digunakan oleh Ibu sebelum mengajar. Ya. Baik, yang selanjutnya dalam rangka pembelajaran tentunya ya, itu harus ada usaha kita untuk mengkondusifkan kegiatan pembelajaran pada waktu itu yang berlangsung. Bagaimana kiat Ibu mengkondusifkan ya, seperti itu? kalau kiat saya itu sebelum belajar itu memang kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas kalau ketika mulai pembelajaran itu harus seperti ini ya. Terus saya jelaskan dulu alurnya. Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini, kegiatannya strateginya menggunakan stasiun learning. Kegiatannya pertama melakukan A, B, C. Jadi anak-anak sudah terarah. Oh, pertama akan melakukan A gitu ya. Kedua akan B, ketiga akan C. Jadi mereka nggak nanya lagi, nggak riuh lagi kemana kita ngapain gitu ya. Jadi sudah dijelaskan sejak awal tentang apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Baik. Bagus ya. Jadi ada kesepakatan kelas ya, sehingga anak-anak itu kondusif dalam rangka untuk pembelajaran. Karena semuanya sudah menyepakati ya. Nah, terima kasih Bu. Artinya itu kiat Ibu ya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Yang selanjutnya, ketika pembelajaran tentunya kita harus menyediakan soal untuk evaluasi siswa, gitu ya. Bagaimana itu kegiatan yang Ibu laksanakan dalam rangka melaksanakan evaluasi seperti itu? Noya biasanya setiap pembelajaran itu selalu mengadakan pretest sama post-test. Kalau pretest itu biasanya Noya langsung lisan aja, jadi langsung tanyakan langsung untuk mengetahui anak-anak itu pengetahuannya udah sampai gimana nih untuk pembelajaran sekarang. Itu biasanya lisan. Jadi kalian tahu nggak reproduksi asesor itu apa? Kalau misalnya ada yang jawab, oh berarti ada yang udah tahu. Kalau tidak ada yang sama sekali, oh ini berarti anak-anak blank pengetahuan dari itu. Nah kalau untuk post test memang selalu ya siapkan soalnya mau 2, mau 1, 2, 3 gitu. Itu biasanya saya kasih langsung. Itu ya. Ya. Jadi ada dilaksanakan itu biasanya pertanyaan dengan lisan. Ya kalau pretest, kalau untuk evaluasi post testnya itu disiapkan sama Noya soalnya. Nanti metode menjawabnya itu bisa langsung dikasih kertasnya atau namanya disebutkan soalnya mereka jawab di kertas. Seperti yang kemarin ya? Gitu. Jadi Ibu sudah melaksanakan kemarin itu ada proses, anak diberi soal sehingga soal itu dijawab oleh anak, tetapi kita lebih dulu memberi penjelasan kepada mereka. Gitu ya. Terima kasih, itu sudah baik langkah-langkah yang sudah dijelaskan metode pembelajarannya sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya tentunya dalam rangka pembelajaran untuk mendukung agar anak ini cepat menerima materi kepada kita, tentunya didukung dengan media. Bagaimana media yang Ibu kembangkan pada waktu itu? Sebenarnya media biasanya Noya sesuaikan sama materinya ya. Jadi ada media Noya menggunakan gambar misalkan, ada media hanya dari buku saja, buku sumber belajar, karena di dalam buku itu sudah ada gambar, sudah ada tabel, sudah ada LKPD. Nah, jadi buku yang sekarang itu lengkap ya Pak ya. Di dalamnya udah ada LKPD gitu. Jadi kadang kita nggak usah bikin lagi. Kayak kemarin itu udah ada LKPD-nya di buku. Jadi mereka tinggal ngisi aja. Cuman disiasatinya karena bukunya punya sekolah, namanya pakai pensil. Nanti dipindahkan gitu ya. Mungkin biasanya memang anak-anak dipindahin langsung ke buku. Cuman kadang langsung aja di buku itu.
bagus ya. Iya, Pak. Itu sudah dilaksanakan kemarin ya. Iya, Pak. Bapak lihat itu sangat bagus lah, luar biasa. Anak-anak harus dan menulis, kalau ini. anak-anak nggak menuliskan pemikirannya kadang mereka lupa gitu. Ya. Mereka itu kemarin alhamdulillah sedikit sudah melakukan ada literasinya, ada numerasinya ya, Iya. ada perhitungannya gitu ya Bu ya. Iya. Kelihatan bagus lah kemarin. Jadi Ibu sudah melaksanakan itu ya dalam rangka pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan lebih ditingkatkan. Amin. Yang selanjutnya Bu, ketika kita menggunakan alat alat peraga ini tentunya kita sama dengan media. Kemarin alat peraganya itu apa Bu? Kemarin itu nggak pakai alat peraga. Kemarin karena kita hanya mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Kalau mau yang ngajar sistem pencernaan, itu kita pakai alat peraga ya. Ada misalkan ini ususnya di sini, gitu, mulutnya di sini, itu pakai gambar. Kalau kemarin kita perkembangbiakan seksual, aseksual itu nggak ada alat peraganya, tapi mereka lihatnya di gambar aja langsung. Ada di bukunya itu ada gambar kayak metamorfosis ya Pak. Iya. Proses kupu-kupu ya, dari yang awalnya telur berubah jadi ular, jadi kepompong, itu ada gambarnya. Jadi setiap penjelasan di situ digambarkan. Kalau buku IPA emang penuh gambar. Jadi memang gambarnya sudah tersedia. Tersedia, Ya, ya. artinya itu termasuk alat peraga Oh gitu iya, ya. iya. Jadi alat Iya. peraganya terdapat pada buku bahan aja. Iya. Bagus, bagus. Jadi sudah di situ buku, sumber belajar, alat peraga Iya. sudah ada di situ ya. Iya. Tapi tentunya ke depan kita lebih baiknya disiapkan. Iya, Pak. Ya, itu ya Bu ya. Siap. Jadi sudah bagus itulah. Iya. Sudah bagus, kita sudah ada alat peraganya. Terus yang selanjutnya tentunya dalam belajar Ibu kita harus memperhatikan siswa, terutama bagaimana ketertiban siswa. Iya. Tapi Ibu sudah melaksanakan kan. Hanya tolong dijelaskan kembali ya, tidak siswa bagaimana mengatasi siswa yang tidak tertib kira-kira ya. Kalau Noya biasanya memang di setiap kelas suka ada troublemaker ya, maksudnya siswa yang tidak mematuhi ketertiban gitu. Nah itu dari awal memang tadi sudah dijelaskan ada kesepakatan kelas, kemudian peraturan kelas kita harus apa saja. Nah jika di tengah-tengah terjadi seperti itu ya Noya ingatkan langsung bahwa kita lagi apa sih gitu ya. Memang Noya nggak langsung ngegentak gitu ya. Biasanya kita apa sih belajar, ya udah kalau belajar kamu belajar, oh ya gitu. Akhirnya dia kembali lagi. Jadi langsung aja diingetin. Karena terutama siswa itu harus dipegang gitu. Karena biasanya troublemaker yang bikin ketertiban kacau itu orang yang sifatnya karakteristiknya kan ada visual, audio, sama satu lagi kinestetik ya. Itu biasanya anak kinestetik yang nggak bisa diem. Nah itu dia harus dapat sentuhan. Dia nggak akan, kalau kita cuma teriak-teriak kamu duduk, dia nggak akan duduk. Dia harus dipegang. Kamu lagi apa gitu, duduk gitu. Nah lebih disamperin aja orangnya, siswanya. Bagus. Jadi memang di setiap kelas ada yang troublemaker Bu ya. Iya, Salah satunya itu yang kinestetik itu memang jadi kudu diusap. Iya, kita bikinnya troublemaker ya, Iya. padahal sebenarnya bukan, tapi gaya belajar mereka aja yang berbeda. Kita waktu itu belum paham. Nah, karena kita sudah banyak belajar, ternyata mereka itu perlakuannya harus berbeda. Jadi harus kita pegang gitu ya Bu ya. Harus kita pegang. Harus Artinya disentuh. dielus Iya. gitu ya. Mereka nggak akan dengerin teriakan. Tapi Bapak lihat itu Ibu bagus sudah. Kemarin sudah menerapkan. Jadi ketika yang itu bagaimana caranya sehingga mereka disentuh. Ya ada elusan dari kita lah, dari seorang. Bagus. Udah kelihatan. Yang selanjutnya tentunya dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ini kita harus merangsang bagaimana siswa aktif. Artinya yang kemarin itu yang Bapak katakan bagaimana siswa mengeluarkan pendapat. Jadi kita isi di sini tidak malu-malu mengeluarkan pendapat. Gitu ya. Bagaimana trik Ibu agar siswa itu aktif dalam rangka bisa mengeluarkan pendapat. Triknya yang pertama, kita harus siapkan pertanyaan rangsangan. Jadi pertanyaan yang membuat mereka penasaran gitu. Jadi contohnya kalau kayak kemarin Noya tanya ya, tahu nggak kalau ternyata ada hewan itu yang bisa beranak tanpa kawin gitu ya, tanpa ada jantan dan betina. Kan mereka mikir, kalau punya anak harusnya ada jantan dan betina gitu ya. Jadi pertama pertanyaan rangsangan yang membuat penasaran. Yang kedua memang pembiasaan dari pembelajaran diskusi. Jadi setiap
kita harus sering pakai metode diskusi gitu. Meskipun memang ada beberapa materi yang nggak bisa diskusi, contohnya kayak fisika itu memang jarang gitu dengan diskusi ya. Jadi meskipun ada diskusinya mungkin hanya sedikit dibanding dengan penjelasan dari gurunya. Karena tentang rumus, menghitung, kadang-kadang siswa nggak bisa menemukan sendiri, harus dibantu. Tapi untuk pembelajaran yang sifatnya literasi ya, itu numerasi juga, cuman literasi itu lebih mudah diskusinya. Jadi setiap ada kesempatan, kalau materinya bisa diskusi, kita diskusi. Terus ada presentasi, jadi anak-anak tuh terbiasa untuk mengungkapkan pendapat, meskipun nggak mengungkapkan pendapat di tengah-tengah gitu ya kayaknya. Ketika mereka bergerak 4 orang di kelompoknya kan mereka ngomong gitu ya Pak. Menurut aku itu harusnya seperti ini, terus kata temannya enggak, itu harus kayak gini. Nah itu adalah persiapan mereka sebelum mereka bicara di forum yang lebih besar. Bagus, jadi memang kemarin itu agak aktif ya, hanya memang ada beberapa siswa, terutama itu mereka mengeluarkan pendapat itu malu-malu. Jadi kalau di tempat duduk mereka rame, tapi ketika mereka di depan kelas mereka agak demam panggung gitu ya. Bagus. Jadi Ibu sudah memberi itu kepada siswa tentunya dalam rangka mengeluarkan pendapat tadi ya. Seperti itu. Yang selanjutnya Ibu dalam rangka memajukan sekolah tentunya yang secara spesifik untuk memajukan kegiatan mata pelajaran kita terutama itu ketika itu apa ada siswa yang dalam rangka pengembangan kegiatan yang di luar jam pelajaran ekstrakurikuler. Kebetulan saya jadi pembina ekstrakurikuler Science Club ya. Science Club itu di dalamnya itu tujuannya mempersiapkan siswa nanti untuk ikut Olimpiade Sains, untuk ikut karya ilmiah opsi ya, Olimpiade ilmiah. Jadi dulu udah mendirikan sejak saya masuk sini sebenarnya, tapi karena COVID waktu itu pakem sempat lama, jadi baru tahun ini dimulai lagi. Tahun kemarin udah, cuman belum efektif, tahun ini mudah-mudahan efektif ya. Jadi dulu tuh sebelum itu COVID saya sampai mengadakan Olimpiade Sains tingkat sekolah. Jadi untuk mencari bakat nih, meskipun saya udah tahu di kelas ini yang pintar ya, tapi kalau mereka mengerjakan soal Olimpiade kan beda lagi, sama soal yang biasa di kelas itu beda. Jadi kadang kita baru tahu IQ orang yang lebih tinggi itu dari soal yang lain. Itu saya pernah ada seleksi untuk kegiatan tersebut dengan cara melakukan. Jadi Ibu pembina ekstrakurikuler untuk sains ya. Sehingga tujuannya tentunya untuk meningkatkan sekolah ya. Untuk sebenarnya yang pertama untuk meningkatkan kemampuan sains seluruh, karena yang intinya bebas gitu Pak, nggak dibatasi, yang pintar aja enggak. Jadi banyak pesertanya sampai 40 orang. Jadi ada pengembangan kita ya di kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya ketika kita untungnya tadi apa yang dikatakan oleh Ibu, ekstrakurikuler sudah dilaksanakan dalam membangun siswa. Tentunya tujuannya untuk kemajuan sekolah. Ini di sini ada bagaimana Ibu mempertimbangkan validasi atau relevansinya ketika materi kita itu diberikan kepada siswa. Gimana itu kira-kira? Ya mungkin lebih ke kita ini aja apa ya namanya, kita terus seperti itu apa ya. Jadi nggak goyah gitu apa ya bahasanya. Jadi tetap apa ya bahasa kerennya, teguh pendirian ya. Nggak istiqomah. Ya istiqomah itu apa ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi istiqomah dengan perjuangan itu gitu. Kita istiqomah kalau kita memang niatnya belajar anak-anak, tujuan yang baik untuk meningkatkan kemampuan mereka gitu ya. Ya komitmen ya, intinya mempertahankan komitmen kita gitu. Jadi emang kadang kan kalau semangatnya dia tuh naik turun ya, bener-bener gitu, kadang kita males gitu ya, kadang semangat sekali gitu. Tapi saat kita udah punya komitmen, tujuan kita meskipun kita lagi males, tapi kita kejar dulu aja nih bagian ini. Jadi bagaimana caranya? Artinya si anak itu bisa istiqomah ya. Sehingga kita mengajar juga enak. Baik itu sudah kita sudah dilaksanakan kemarin dan Bapak lihat secara prakteknya ya. Iya Bapak yang Yang selanjutnya Bu,
bagaimana pengembangan materi pembelajaran ketika ibu menyajikan pelajaran yang akan diajarkan pada siswa itu. Pengembangannya Ya, pengembangannya bagaimana? Jadi ketika Noya bikin RPP itu Noya nanti biasanya Noya ini apa menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi ketika misalkan bikin materi A, oh ini dalam kehidupan nyata ini terapkannya di mana? Karena kadang materi IPA itu ngawang, kadang ya Pak ya. Contohnya kayak genetika nih ngejelasin kromosom, ngejelasin gen dan lain-lain itu yang nggak kelihatan, tapi nanti dikaitkan dengan hidup dunia nyatanya. Contohnya, oh ini kamu bisa mirip sama ibu kamu ya, ini matanya mirip, hidungnya tidak, misalkannya itu, oh ternyata mirip sama nenek. Jadi intinya segala sesuatu yang diajarkan itu harus selalu diterapkan dengan kehidupan nyata. Bagus. Jadi sesuai dengan keadaan yang ada gitu ya. Pemanfaatannya juga, misalnya kayak kita belajar listrik, ngapain sih Bu kita atau di fisika itu banyak itu ya Pak. Ya. Ngapain sih Bu kita harus tahu rumus arus listrik gitu ya, rumus daya listrik. Oh ternyata nanti kalau udah dewasa punya rumah pasang listrik, kita bisa ngitung loh supaya listrik kita nggak jebol gitu ya. Ini kita pasang alatnya kayak gimana? Diterapkan kehidupannya tadi. Jadi pada kenyataannya ketika kita belajar sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Baik, bagus itu ya. Yang selanjutnya dalam rangka pembelajaran juga tentunya kita harus menentukan materi pembelajaran. Kita beli donat itu saya. Kita menentukan materi pembelajaran. Beli donat sahabat sekelas 25.000. Kira-kira bagaimana? Tiap-tiap ibu dalam rangka menentukan materi. Kalau materi itu sebenarnya bukan kita yang menentukan ya Pak ya, sebenarnya cuman mungkin sudah ada susunannya kan, misalkan ini sudah ada susunannya. Kita hanya tadi menjelaskan dan mengembangkan materinya. Jadi materi yang sudah ada, pedoman yang diberikan kepada kita, kita susun materinya, kemudian kita kembangkan. Bagus. Jadi kita artinya mempersiapkan ya, ada perencanaan ya, bagaimana caranya menyajikannya gitu ya, sehingga perencanaan yang kita inikan sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada siswa. Kadang pelaksanaan juga nggak selalu sama MPP ya Pak. Jadi di rencana kayak gini, tapi pas kita di kelas kita ada ide baru gitu. Oh ini bagusnya kayaknya nyampeinnya kayak gini deh. Kadang ada perubahan sih Pak. Jadi ada perubahan, tujuannya sama kan, untuk bagaimana caranya materi kita sampai kepada siswa. Siswa paham gitu ya. Karena kadang kita harus juga mengaitkan dengan isu terbaru. Misalkan ini kayak belajar dulu belajar mikroorganisme ya. Dulu belum zaman kopi tuh udah dibahas kopi ya. Pas zaman kopi itu dibahas kaitkan virus apa. Jadi sesuai dengan keadaan. Baik, bagus itu sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya Bu, dalam rangka penyusunan materi tentunya ini digunakan pembelajaran di kelas. Apa yang sudah kita susun sebetulnya tadi itu ya sudah terjauh penyusunan perencanaan. Hanya kita akan sajikan. Nah selanjutnya kriteria materi pembelajaran dalam rangka pembelajaran itu apa yang Ya materinya. Iya, materinya. Yang pertama harus sesuai dengan pembelajarannya. Yang kedua dia mencakup seluruh pengetahuan. Bahkan sekarang jadi pengetahuan berbeda. Terus yang ketiga dia harus diferensiasi. Terus yang keempat tadi dia harus terhubung dengan situasi saat ini. Itu ya ininya ya. Jadi yang sekarang tren ya diferensiasi ya, kita kaitkan dengan keadaan apa tren yang zaman sekarang. Jadi nanti bisa kita berkembangnya sesuai dengan perkembangan zaman yang ada ya. Yang selanjutnya Bu, apa saja yang Ibu gunakan untuk mengajarnya? Sumbernya apa? Sumbernya buku, terus saya juga ngambil dari internet, terus ada dari jurnal gitu. Jadi itu sumber belajarnya ya? Buku juga kan kalau kita pakainya buku yang dari pemerintah itu ya Pak. Ya. Sebenarnya ada juga buku yang lain, yang mesti buku jenis yang sama tapi mereknya berbeda. Jadi memang kadang satu buku tidak melengkapi sampai buku yang lain. Jadi
Jadi berbagai buku diundang, ketika buku tidak ada kita cari di internet, kita lihat itu seolah-olah penerangan untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Pada dasarnya tujuannya kita menyampaikan kepada anak biar anak itu yang kita sampaikan paham gitu ya. Itu mungkin yang bisa kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah observasi atau wawancara observasi sudah kita laksanakan, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Kira-kira menurut Ibu Ada boleh ya yang mengungkapkan harapan untuk sekolah atau pemerintah? ya boleh, nanti sambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya boleh. Silakan jawab gimana. Boleh Pak Ya ya? boleh. Ya karena Noya ngajar ilmu tahan aman yang sebenarnya di dalam itu banyak sekali kegiatan praktikum ya Pak ya. Jadi harapannya itu semoga kita sekolah kita tuh diberikan lab IPA. Jadi supaya anak-anak tuh bisa lebih sering melakukan praktikum. Emang Noya juga suka mengadakan praktikum, tapi hanya beberapa materi yang mungkin bisa pakai alat biasa gitu ya, yang bisa digantikan dengan alat-alat yang ada di rumah. Tapi banyak sekali praktikum yang alat-alatnya nggak bisa digantikan tuh. Jadi alat-alatnya memang harus sesuai dari sana dari lab. Nah semoga supaya pengalaman belajar anak-anak menjadi lebih baik ya, pengalaman belajar yang tidak hanya melihat dari buku atau gitu ya. Noya gitu ya, kadang suka dilihatin dari YouTube gitu ya. Coba kalian buka YouTube, Google tentang materi ini nggak bisa harus kayak Microsoft aja ya Pak ya. Ya. Bu ada gambarnya, Bu ini gimana sih cara pegangnya, di gambar nggak dilihatin gitu. Coba kalian buka ya Google ya gitu. Jadi kalau ada langsung kan mereka langsung diajarin di bagian-bagiannya. Jadi semoga nanti suatu hari nanti kita bisa lagi. Mudah-mudahan Bu. Ya. Mudah-mudahan lagi berjuang. Iya. Ya. Terus kesimpulan apa kira-kira yang bisa diambil dalam rangka wawancara kita ini? Menurut Ibu bagaimana? Ya kesimpulannya yang pertama saya jadi termotivasi untuk memperbaiki diri lagi ya Pak ya. Jadi kalau sebelumnya kan yang ngajar ya, kalau misalkan ada supervisi juga ya supervisi tidak seperti yang kemarin gitu ya. Jadi lebih ke sekarang itu nanti mungkin harus ditingkatkan lagi nih di bagian A kayak tadi dikasih banyak masukan sama Bapak. Jadi pun coba anak-anak supaya lebih banyak mengungkapkan pendapat gimana caranya. Jadi lebih ke bagaimana nyari strategi lain gitu ya supaya bisa meningkatkan pengetahuan belajar anak. Yang dibanding basic. Ya. Jadi mau pada dasarnya apa yang kita lakukan biasanya bagaimana caranya kita sampaikan diri ya. Tujuannya untuk bagaimana materi kita tersampaikan kepada anak sehingga anak mengerti, paham apa yang kita bicarakan pada waktu itu. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kita laksanakan isi wawancara pada kali ini. Demikian, terima kasih. Kami dari CGP Angkatan 8 Unit Kerja SMP Negeri 1 Muncang, SMP 4 Muncang, SMP Negeri 4 Muncang. Saya sendiri sebagai CGP atas nama Pak Rowi dan didampingi oleh Coach atas nama, silakan Ibu. Atas nama Noyalita Hodijah. Yang selanjutnya saya juga didampingi oleh PP Bapak I Firdaus. Terima kasih Pak Yip sudah mendampingi. Alhamdulillah wawancara ini telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan yang lancar dan baik dan mengalir dari tadi perbincangannya luar biasa sekali, sangat mengapresiasi sekali. Ya. Itu saja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukur. Keluarga baik? Baik Pak. Hari ini Ibu akan diadakan supervisi ya? Iya. Pelajaran apa? IPA. Ilmu pengetahuan Alam. Materinya tentang apa Bu? Tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang tumbuhan udah di hari Kamis ya Pak, udah di minggu sebelumnya, jadi hari ini tinggal kembangbiakan hewan. Hari ini? Iya. Yang akan disupervisi? Iya. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuannya siswa dapat menjelaskan tentang apa saja sistem perkembangbiakan pada hewan, kemudian mengidentifikasi sistem perkembangbiakan pada hewan dan menyebutkan fungsi dari sistem perkembangbiakan pada hewan. Itu yang akan diajarkan Tujuannya akan siswa. diajarkan pada siswa. Sehingga siswa itu tujuannya ya, Iya. yang harus dicapai gitu ya, Iya. pada hari ini. Iya. Gitu. Yang selanjutnya model apa yang Ibu terapkan?
Mobilnya ya pakai PBL modelnya. Strateginya nanti pakai stasiun learning. Stasiun Learning. stasiun learning. Iya. Bagus ya. Terus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai ya. Iya. Artinya terus ketika ibu sudah menggunakan model, tentunya ada strategi yang harus digunakan. Iya. Strateginya apa ya? Iya, strateginya pakai stasiun learning, Pak. Stasiun learning. Ya, nanti siswa dibagi kelompok. Kemudian nanti Maya bikin stasiun, per stasiunnya ada materi dikasih buku aja. Iya. Jadi di setiap stasiun mereka mempelajari sesuai porsinya. Nanti pindah stasiun, nanti beda lagi materinya. Pindah lagi, beda kan tadi 3 tujuan ya, Pak. Jadi setiap satu stasiun itu ada 1 tujuan. Bagus. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Nah, terus kelasnya tadi kelas berapa? 9B. Nah, baik Ibu. Pada hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nanti Bapak akan melaksanakan observasi ya. Iya. Observasi kelas pada hari ini berjalan 40 kali 2 2 kali jam pelajaran. Nah, 2 kali jam pelajaran ya. Berarti 40 menit kali 2 80, 80 menit. 80 menitan ya. 80 menit. Baik, terima kasih Bu. Mari kita ke kelas. Ya. Dipersiapkan, sudah persiapkan. Mari kita semuanya belajar bersama-sama di kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah selesai cakap salam. Raja Hamida, Ezi, Iwan, Jalal, Jihan Hamida, Krisnawati, Usep Maulana, Fitriani, Siti Nurhalilah, Novitasari. Akan belajar tentang sistem pembiakan pada hewan. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pembiakan pada tumbuhan. Masih ingat kalau aseksual itu kayak gimana? Coba jelaskan aseksual itu yang gimana? Tanpa fertilisasi, ya. Tanpa fertilisasi, jadi dia bisa menghasilkan keturunan tanpa harus ada jamet jantan dan jamet betina. Contohnya dengan apa? Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian sistem pembiakan pada hewan. Kemudian mengidentifikasi sistem pembiakan pada hewan. Identifikasi itu maksudnya pada hewan, ya. Nah, menurut kalian apa sih manfaatnya kita mengetahui hal tersebut? Kenapa sih kita harus tahu tentang pembiakan pada hewan? Nggak ada manfaatnya. Bila ada manfaatnya. Oke, katanya untuk memperbanyak ilmu, benar. Siapa Nafa? Apa manfaatnya untuk Nafa? Semuanya kata itu, apa yang kita pelajari itu punya manfaat. Menurut Nafa apa manfaatnya? Sama, buat menambah ilmu, ya. Nah, ketika ilmunya ditambah, buat apa itu? Jadi tujuannya untuk nanti suatu hari bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya suatu hari nanti kalian mau membuat peternakan lele gitu ya. Kalian tahu cara berkembang biak lele kayak gimana? Oh, aku mau bikin peternakan cacing, Bu. Buat ngasih makan lele misalkan ya. Ngasih makan ikan mas misalkan. Tahu oh, cacing itu ternyata berkembang biaknya begini. Ya, beda loh cacing dengan dengan kodok misalkan
ada yang jadi obat, ada yang buat praktikum kayak gitu. Ibu waktu kuliah dulu nyari kodok kalau praktikum ya, dan banyak banget di pasar. Nah maksudnya ada orang yang cari perkembangan kodok supaya dapat banyak kodok, gimana caranya. Nah itu hari ini kita mempelajari hal tersebut ya. Selain itu memang itu ada pengetahuan. Sebelum kita mengetahui perkembangan pada manusia, tumbuhan dan hewan itu lebih rendah tingkatannya yang harus kita ketahui. Oke, hari ini kalian akan mencari tahu sendiri bersama-sama dengan ibu ya. Ibu akan jelaskan ibu pakai strategi tentang stasiun learning. Sebelum mulai belajar stasiun learning itu adalah pembelajaran berkelompok ya. Nanti ibu akan bikin stasiun di sini stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Nanti setiap stasiun ibu kasih buku yang harus kalian pelajari ya. Di sana nanti ada apa aja sih materinya. Kemudian nanti ada soal yang harus dijawab ya oleh setiap kelompok berdasarkan nanti materi yang diberikan. Nah sebelum semuanya itu dimulai kita semuanya dulu. Berdiri terus maju ke depan. Maju di belakang sini. Melingkar aja, melingkar ibu ya. Nah, ibu mau kasih lagu ya, kasih lagu. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Terus ibu kasih petunjuk harus ngapain. Lagunya kayak gini. Lihat kandangku penuh dengan ayam, ada yang putih dan ada yang hitam. Setiap hari aku beri makan. Kalau bertelur, telurnya aku makan. Nyam nyam, oke? Oke, ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat kandangku penuh dengan ayam, ada yang putih dan ada yang hitam. Setiap hari aku beri makan. Kalau bertelur, telurnya aku makan. Nyam nyam. Kumpul 3 orang. Siapa aja kumpul 3 orang? Tiga. Oke, sekarang nyanyi lagi. Tapi satu kumpul 3 orang ya. Lihat kandangku penuh dengan ayam, ada yang putih, ada yang hitam. Sekarang berkumpul 4 orang. Kumpul 5 orang. Iya. Beres. Kembang siapa? Kalian ada 3 kelompok, tapi setiap kelompok akan melewati stasiun 3 stasiun. Jadi sekarang kelompok 1 akan pergi ke stasiun 1, kelompok 2 ke stasiun 2, kelompok 3 ke stasiun 3. Nah, di stasiun 1 pelajari tentang perkembangan aseksual pada hewan. Ada di buku ya. Nanti buka begini. Di kelompok 2 langsung ke perkembangan seksual pada hewan. Di kelompok 3 perkembangan hidup pada hewan.
Muter kayak kalian di stasiun. Karena stasiun kan naik turun di bawah. Nanti naik lagi turun di bawah. Oke? Nanti kalau selesai muter lagi. Nanti di akhir akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Oke? Silakan sekarang kelompok satu mana? Kelompok satu ke stasiun satu. Lalu kelompok belakang stasiun dua. Kelompok dua ke stasiun dua. Cari kelompok yang seksual. Kelompok tiga ke stasiun dua. Waktunya hanya 5 menit ya. Jadi sebentar doang. Kalian bisa Lanjut itu ini nomor 3 ya? Sama di sini ya. Jadi pelajaran pelajaran dari sini sama ya. Yang ini tuh nggak dilakukan ya. Ayo. Jadi anaknya itu masuk kerja ya, ada yang
pesantren betina ya. Tiga ya. Administrasi, tunas, praktik lo boleh. Oke, sudah selesai? Bawahnya dua lagi. Nanti dia dikeluarkannya udah Ayo
3. Nanti ini yang digabung kalian. Oke. Lahir. Apa? Iya, mau dulu. Ayo kita pelajarin dulu. Ya belum mau pelajari. Masa mau belajar yang tadi aja? Oke, ini yang lahir ya. Kalau salah kurang tambah. Ayo waktunya sebentar, tinggal 2 menit lagi. Udah di sini.
Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis sudah? Belum. Waktunya habis sekarang. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1 di depan. Nggak usah. Kalau nggak tahu bisa. Kalian jelaskan apa yang kalian ketahui di stasiun 1, 2, dan 3. Itu kan cuma ada stasiun 3 doang. Gak apa-apa. Tadi kan bukan diambil. Ya udah gak apa-apa. Jelasin yang kalian ketahui di stasiun 1. Dengerin ya, semuanya mau dijelaskan ya. Nanti kalau ada yang menurut kalian kurang bisa di sini. Assalamualaikum dulu terus perkenalkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin Langsung aja pertanyaannya. berkembangbiakan hak seksual pada hewan. Cacing. Ketika cacing dibelah dua, Cacing apa namanya? cacing planaria dibelah dua ke melintang atau menjadi dua. Apabila dia membelah dua ke tengah, sama saja akan menjadi dua. Jika bagian kepala Nah, itu pada fase seksual 3. Tunas, fragmentasi, dan parsenogenesis. Nah, itu tanya tadi kan menjelasin tentang apa? cacing laranya. Itu apa? Fragmentasi, tunas, apa parsenogenesis? Fragmentasi. Bantuin coba Jaka. Kalau bedanya tunas, fragmentasi dengan parsenogenesis apa? Kalau tunas Ya, hewan akan membentuk tunas. Terus tunasnya? akan menjadi tumbuhan. Ya, tunasnya lepas akan jadi hewan baru. Kalau apa tadi fragmentasi? Kalau hewannya dipotong-potong ya. Kalau dipotong 2 jadi berapa hewan? 2. Kalau dipotong 4? 4. Nah, kalau dipotong yang kepalanya aja? 4. Nah, itu contoh hewannya apa? Cacing Planaria. Kalau tadi tunas contohnya apa tunas? Ubur-ubur ya atau Aurelia. Nah, yang terakhir parthenogenesis. Ayo dijelasin parthenogenesis. Yang terakhir. Ada nggak? Ini parthenogenesis. Tadi itu bagian tugas. parthenogenesis itu pembagian tugas. Coba bisa bantuin kelompok 1. Contohnya apa? Semut sama lebah gimana membagi tugasnya? Ya, jadi piaranya yang bertugas untuk menghasilkan anak sebanyak mungkin itu ratunya, ratu lebah, ratu semut. Jadi mereka menghasilkan lebah pekerja, menghasilkan banyak ya. Nanti ada betina dan ada jantan. Tapi yang tugasnya menghasilkan anak hanya ratunya saja ya. Jadi yang lain tidak bisa menghasilkan. Tidak fertil ya. Oke. Terima kasih kelompok 1 kita.
Oke, sebelum nanti kita tutup, Ibu mau bikin ini dulu ya, penguatan secara umum dulu. Kita tahu dari satu-satu ya. Jadi apa namanya sudah bagus presentasinya. Cuma mungkin kalian masih malu-malu, kurang berani ya. Tapi Ibu mau kasih apa tips supaya berani gitu ya. Yang pertama ketika kalian berdiskusi kelompok, kalian harus andil. Jadi harus pengen tahu nih, ini yang dipelajari apa. Terus ketika dibantu dijelasin sama gurunya dengerin ya. Kalau ada ngerjain tugas, aku harus jadi ikut ngerjain tugas. Jadi jangan terima beres. Kalau hanya terima beres aja, temennya yang mengerjakan ketika ditanya tidak bisa. Kalau kita ikut bersama-sama mengerjakan, nanti pas kerjain soal juga gampang ya. Udah tahu ya, oh iya ini contoh hewan melahirkan tuh ini, contoh hewan hidup tuh ini ya. Nah, tadi udah paham semua materinya? Ibu rasa tadi yang kurang itu kalian di materi yang aseksual ya, karena mungkin bahasanya baru, aku kasih semangat aja. Kalau yang seksual udah sering mendengar hewan melahirkan, hewan bertelur, udah sering kan? Kemudian kalau yang tadi juga yang metamorfosis ya, udah sering, cuma mungkin jarang aja kalian pakai. Nah kalau yang seksual tadi itu yang dikasih contoh tuh ada di 3. Tadi kelompok 1 yang menjelaskan ya. Ini juga tadi penjelasannya bisa dimengerti, tapi harus dibantu sama teman-temannya. Yang pertama contohnya tunas, membuat tunas. Jadi hewan-hewan tuh bikin tunas ya. Ini hewan tingkat rendah, kalau hewan tingkat tinggi nggak ada yang bisa bikin tunas. Contoh yang aseksual itu semuanya hewan tingkat rendah. Jadi tingkat rendah itu yang tidak punya tulang belakang, hidupnya juga biasanya di dasar laut ya, atau yang tidak punya sistem peredaran darah, tidak bentuk tubuh dan lain-lainnya tidak bukan hewan tingkat tinggi, tidak sempurna. Tadi contohnya ubur-ubur, ya ubur-ubur itu kelas kolenta rata, kelas yang tidak punya tulang belakang, ya. Itu dia bikin tunas, nanti tunasnya lepas tumbuh lagi hewan yang baru. Yang kedua contohnya fragmentasi. Fragmentasi tadi contohnya apa? Cacing planaria. Planaria itu hasilnya kecil banget. Itu di gambarnya gede ya. Kalian nanti bisa cek di rumah kalau yang suka internetan, cari cacing planaria. Planaria itu indikator air bersih. Jadi dia nggak bisa tinggal di tempat yang kotor. Cuma tinggalnya di pegunungan, di air terjun. Kalau terdapat planaria, tandanya air itu sangat bersih. Jadi ibu pernah ngambil tuh planaria di pegunungan, ibu bawa ke lab, dikasih air kurang, dia mati. Tandanya air ini nggak sebersih tempat dia tinggal, ya. Nah dia untuk melihatnya hanya tinggal potong-potong aja tubuh dia, ya. Kalau tubuh dianya belah jadi 3, jadi 4, meskipun pada aslinya nggak beraturan, itu akan menumbuhkan hewan yang baru. Kalau dibuat praktek sama kita bisa dipotong beraturan ya, dipotong 5, dipotong 4. Itu diamati bisa tumbuh lagi hewan yang baru. Coba sama nggak sama cicak? Cicak kan kalau di ekornya dipotong suka lepas. Sama nggak? Beda. Ya. Cicak kalau kepalanya dipotong tumbuh nggak kepalanya? Kalau kakinya dipotong tumbuh nggak? Jadi kalau cicak itu memutuskan ekornya, tujuannya dia adalah untuk melindungi diri. Namanya autotomi ya. Jadi dia melindungi diri aja. Ketika takut dimangsa, mangsanya kan suka makannya makan ini dulu ya, makan ekor dulu ya. Kemudian dia bisa lari, nanti ekornya tumbuh lah lagi. Tapi berbeda ya, sistemnya dengan planaria. Yang terakhir, contohnya tadi partenogenesis ya, itu pembagian tugas tadi kata ibu. Jadi kalau pada lebah dan semut, nonton nggak film N gitu, atau film Hachi anak yang sebatang kan nggak tahu ya? Tahu film lebah ya? Itu kalau anak-anak lebah gitu ya, atau semut, film semut tuh, tahu kalau misalkan yang bisa menghasilkan anak yang banyak itu hanya ratunya saja ya. Jadi kalau yang lainnya itu tidak ya. Dan ratu juga itu dikawinnya oleh salah satu lebah atau semut jantan yang terbaik. Nanti mereka setelah kawin dengan ratu nanti mereka meninggal ya, mati gitu ya. Nanti akan masuk keturunan yang baru, nanti cari lagi jantan yang terbaik. Nah itu yang aseksual. Yang lainnya ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan kertas. Ibu mau kasih soal. Ayo.
Jelas kan proses metamorfosis pada kupu-kupu? Hilun. Pada kupu-kupu. Nyambung. Sudah? Oke, ibu hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, waktunya habis. Udah? Nomor 1 jawabannya planaria. Yang benar dibenerin, yang salah Rex. 1 planaria, udah? Nomor 2 jawabannya boleh cicak, burung, ayam, bebek. Iya boleh. Burung sama ayam. Nomor 3, lihat nomor 3 harus benar semuanya ya. Telur, larva, atau ular boleh. Telur, larva atau ular, kepompong, kupu-kupu. Oke. Ular, boleh larva. Telur, ular, kepompong, kupu-kupu. Udah? Diujarin udah? Bener nggak? Salah kalau sampai. Kalau yang lain salah ya. Oke, yang benar semua tangannya. Wah, ini ada sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang dapat 108 orang ya. Angkat tangannya yang benar 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Sama. Itu berarti nilainya 70 ya. Masih bagus belum remedial. Yang nilainya cuma 1. Nggak ada? Oke, tepuk tangan. Berarti semua. Nah, sekarang coba nanti untuk mempelajari game akan lebih dalam, kalian di rumah yang pasti suka internetan itu lihat, suka online masih jam 9, 10 masih online ya. Kalian bisa cari di rumah ya. Bisa kalian di contoh-contoh hewan aseksual tuh yang kayak gimana aja. Kan tadi contohnya cuma sedikit ya, tapi di dunia ini ada banyak ya. Ada banyak banget. Kalian bisa cari tambah lagi ilmunya supaya nanti diskusinya juga lebih menarik ya. Nah, materi berikutnya nanti di pertemuan berikutnya kita pindah tab. Materi ini sudah selesai, kita pindah bab. Nanti kita pelajari tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu genetika, bagaimana sifat ayah dan ibu bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Kok anak ibu sama ayahnya rambutnya keriting, anaknya bisa lurus? Itu bisa, itu ada ya. Nanti kok kenapa golongan darah ibunya A, ayahnya A, anaknya jadi O? Itu ada, itu bisa. Nanti itu dipelajari di bab berikutnya di hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, baca hamdalah. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ada orang aja mungkin lupa apa urutannya gitu Pak. Itu fungsinya. Oh iya Itu tadi. fungsi ya. Fungsi dari ini. Ya, fungsinya. Iya. Penjelasan. Tadi cuma di awal Ya, cuma. di awal aja sedikit. Tapi Penguatannya nggak ada. penguatan ilmunya kurang. Ya. Bagus. Pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Ya. Terus yang selanjutnya kesulitannya apa? Kira-kira? Kalau untuk kelas 9 karena udah di cabang yang diajar di situ ya. Jadi presentasi itu tadi udah ada kemauan Ya. kalau untuk kelas 7 atau kelas 8 sama mereka masih baru itu kadang mereka sama sekali nggak mau ngomong. Jadi untuk bagian komunikasi itu yang harus sering ditingkatkan. Makanya jadi makanya kayak sampai kelas 11 tadi emang dari kelas 8 udah sering diajar ini gitu sih gitu. Mungkin karena lebih kita lebih sering
pendapat. Jadi kesulitan bagaimana caranya memotivasi anak biar anak bersuara. Ada yang tidak bersuara, ya. Ada yang diam aja. Ya. Kesulitan apa yang tadi ibu itu sudah bagus lah, sudah bagus, semuanya sudah tertata tapi pencapaian sudah tercapai. Kalau pembelajaran kayak tadi strateginya strategi itu sudah tercapai, anak sudah mencapai hasilnya. Hanya tinggal bagaimana caranya mengaktifkan anak yang tidak mau bicara itu ya. Semuanya gitu pasti. Semuanya berbicara, semuanya berpendapat. Ya. Memang kalau semuanya memahami, ya bagaimana caranya kita terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih bermanfaat, lebih baik lagi dari ini ya. Semua strategi silakan ya. Demikian terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bisa diobservasi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.